Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Sekar. Hari ini saya akan presentasikan materi dengan judul pencemaran lingkungan hidup serta implementasinya dalam pembelajaran IPA SD pada mata kuliah pembelajaran IPA SD. Pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan terdiri atas pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. 1. Pencemaran air. Pencemaran air atau dalam bahasa Inggris disebut water pollution adalah masuknya zat asing seperti bahan kimia ke dalam air. Biasanya bahan kimia tersebut berasal dari limbah pabrik atau limbah pertanian yang bisa merusak ekosistem air. Pencemaran air dapat terjadi pada sungai, danau, bahkan akut akibat limbah industri, limbah rumah tangga, dan deterjen. 2. Pencemaran tanah. Tanah dapat tercemar oleh beberapa penyebab, contohnya limbah rumah tangga dan limbah industri. Limbah rumah tangga yang dapat mencemari tanah yaitu sampah yang tidak bisa terurai, misalnya kertas dan plastik, karet dan bahan tekstil, logam dan kaca, dan sebagainya. Sampah yang menumpuk dan tidak bisa terurai ini akan meracuni tanah sehingga mengakibatkan terganggunya ekosistem tanah. Sedangkan limbah industri yang mencemari tanah, contohnya limbah padat berupa kaca, logam, karet, dan plastik. Limbah medis berupa perban, sarung tangan medis, dan limbah cair berupa cat, oli, zat pelarut, dan sebagainya. Akibat dari pencemaran tanah yaitu dapat menyebabkan hilangnya tanah humus untuk pertanian, air tanah menjadi beracun, dan kurangnya makanan ternak. 3. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah terdapatnya kandungan zat-zat asing yang seharusnya tidak ada dalam udara yang dihirup makhluk hidup. Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh adanya asap dari pabrik dan asap kendaraan bermotor hingga pembakaran sampah. Pencemaran udara ini berbahaya untuk kesehatan manusia karena akan menimbulkan iritasi pada hidung, mata, dan tenggorokan, serta menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan seperti ispa, asma, dan lain-lain. 4. Pencemaran suara. Polusi yang ada di sekitar kita setiap hari bukan hanya polusi udara, polusi tanah, polusi air saja. Ternyata suara-suara bisa juga menjadi polusi. Polusi suara adalah suara yang terdengar oleh telinga kita, tapi sifatnya tidak dibutuhkan atau mengganggu. Biasanya polusi suara ini terdengar ketika kita berada di jalan raya, seperti bunyi mesin kendaraan, klakson, dan lain-lain. Bunyi mesin pabrik yang keras juga bisa menjadi polusi suara bagi para pekerjanya. Suara pesawat terbang, proyek pembangunan, musik yang terlalu keras juga bisa jadi polusi suara. Dampak polusi suara untuk kehidupan adalah gangguan pendengaran, gangguan kemampuan berkomunikasi, gangguan tidur, serta masalah pada kesehatan jantung. Implementasi pencemaran lingkungan hidup dalam pembelajaran IPA SD. Pembelajaran pencemaran lingkungan bertujuan agar peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran, menentukan penyebab dan dampak pencemaran lingkungan, serta dapat menjelaskan upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar adalah model PBL. Melalui PBL yang diterapkan, diharapkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas dapat menumbuhkan keterampilan komunikasi matematis dan mampu membentuk kepribadian siswa menjadi belajar mandiri dalam berbagai masalah yang dihadapi siswa. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.